Halo teman-teman ATL Indonesia. Semoga teman-teman tetap sehat saja selalu di sana dan diberikan banyak rezeki. Oke, hari ini kita membahas mengenai soal-soal ATLM, soal-soal berbasis kompetensi di channel ATL Indonesia. Bagian 22 materinya batu saluran kemih atau batu ginjal. Ini merupakan materi dari urinalisis dan cairan tubuh. Ini juga untuk SMK, D3, D4 atau S1 TLM atau semua jenjang dari teknologi laboratori medik bisa menyimak soal-soal ini. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Segala macam benda padat terdapat di dalam saluran kemih dan dapat ditemukan dalam pelvis, renal, ureter, dan kantung kemih adalah titik-titik. Yang A, urin. Yang B, batu ginjal. Yang C, batu empedu. Yang D, darah kapiler. Yang E, Charcot Leyden. Jadi jawabannya jelas sesuai dengan materi kita adalah batu ginjal atau batu saluran kemih. Kita pindah ke soal nomor 2. Komponen penyusun batu saluran kemih adalah kecuali yang A, kalsium. Yang B, fosfat. Kemudian yang C, oksalat. Kemudian yang D, merkuri. Sementara yang E, asam urat. Yang bukan adalah jawabannya merkuri. Merkuri tidak menyusun batu saluran kemih. Karena merkuri ini dengan kadar yang sangat kecil saja sudah memberikan efek toksik terhadap tubuh. Apalagi dengan kadar yang besar seperti batu. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Angka kejadian batu saluran kemih paling tertinggi hingga mencapai 80% kasus adalah batu titik-titik. Yang A, batu kalsium fosfat. Yang B, batu kalsium oksalat. Yang C, batu asam urat. Kemudian yang D, strupit. Kemudian yang E, batu cistin. Jadi jawabannya yang benar atau tepat adalah batu kalsium oksalat. Jadi mencapai 80% disebabkan oleh batu kalsium oksalat. Jadi kalau menganalisis batu, asumsi kita, perhatian kita sudah ke arah batu oksalat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Batu strupit merupakan titik-titik. Yang A, trikalsium fosfat. Yang B, kalsium oksalat dihidrat. Yang C, magnesium amonium fosfat heksahidrat. Yang D, kalsium oksalat monohidrat. Yang E, kalsium hidrogen fosfat dihidrat. Jadi jawabannya yang benar adalah magnesium amonium fosfat heksahidrat. Ini adalah nama lain dari batu strupit. Batuan strupit isinya magnesium amonium fosfat heksahidrat. Kita pindah lanjut ke nomor 5. Ini kita bermain-main dengan batu. Batu brusit merupakan titik-titik. A, trikalsium fosfat. Yang B, kalsium oksalat dihidrat. Yang C, magnesium amonium fosfat heksahidrat. Nah, ini dicoret. Yang D, kalsium oksalat monohidrat. Kemudian yang E, kalsium hidrogen fosfat dihidrat. Jadi jawabannya untuk brusit adalah kalsium hidrogen fosfat dihidrat. Jadi kalsium hidrogen fosfat dihidrat. Inilah brusit. Kita pindah ke soal nomor 6. Batu ginjal yang terbentuk karena ada gangguan secara genetik adalah titik-titik. A, strupit. Yang B, urik asid. Yang C, cistin. Sementara yang D, kalsium fosfat. Sementara yang E, kalsium oksalat. Jadi jawabannya teman-teman kalau gangguan genetik itu adalah cistin. Karena ini gangguan pada metabolisme asam amino. Cistin ini adalah asam amino. Sehingga asam amino ini membentuk batu karena gangguan ada secara genetik tidak bisa dimanfaatkan. Lanjut kita ke nomor 7. Batu ginjal yang terbentuk karena pH yang tinggi, terutama urin yang kecenderungan alkali adalah titik-titik. Yang A, strupit. Yang B, urik asid. C, cistin. Yang D, kalsium fosfat. Yang E, kalsium
oksalat. Jadi kalau pH tinggi itu biasanya pada kalsium fosfat. Karena fosfat ini akan membentuk endapan bila pH-nya di atas dari 7,5. Misalnya pH-nya 8 atau 7,5-an, dia akan membentuk batu. Jadi dia batu alkali. Kita pindah teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk dalam parameter pemeriksaan makroskopik analisis batu ginjal adalah kecuali titik-titik. Yang A, jumlah batu. Yang B, besar batu. Yang C, konsistensi batu. Yang D, keras batu. Yang E, tampang permukaan batu. Jadi jawabannya yang benar atau yang bukan adalah konsistensi batu. Jadi batu itu cuma tunggal, konsistensinya adalah keras. Ya, keras dia. Tidak menceritakan konsistensi encer, semi encer, atau agak cair atau cair. Nah, tidak. Kemudian kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 9. Perhatikan gambar juga. Ciri-ciri batu berupa multiple. Besarnya berbeda-beda milimeter sampai setengah sentimeter. Bentuk membundar, permukaan halus. Tipe batu ginjal ini ditemukan lebih banyak pria dibandingkan wanita. Yaitu adalah adalah batu apa? Yang A, strupit. Yang B, urik asid. Yang C, cistin. Yang D, kalsium fosfat. Yang E, kalsium oksalat. Jadi jawabannya yang tepat adalah batu urik asid atau batu asam urat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Batu dengan ciri-ciri permukaan agak berkilau halus, bertonjol-tonjol kecil-kecil, bertonjolan kecil. 80% batu ginjal berisi kalsium, disebut dengan mulberry stone. Brown adalah titik-titik. Yang A, strupit. Yang B, urik asid. Yang C, cistin. Yang D, kalsium fosfat. Yang E, kalsium oksalat. Jadi jawabannya berdasarkan keterangan dan gambar itu adalah kalsium oksalat. Kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 11. Uji batu ginjal secara reaksi kimia, ya kan kimia kan, dengan batu digerus, direaksikan dengan reagen fosfolopramat atau fosfotungstit. Fosfolopramat, wolfram, membentuk warna biru tegas adalah, ini wajib teman-teman menyimaknya. A, strupit. Yang B, urik asid. Kemudian yang C, cistin. Yang D, kalsium fosfat. Yang E, kalsium oksalat. Ini selalu keluar di uji kompetensi untuk analisis batu, yaitu urik asid atau asam urat. Jadi kalau asam urat, fosfolopramat reagennya. Jadi teman-teman harus ingat, fosfolopramat adalah urik asid. Warnanya biru tegas. Pindah ke soal nomor 12. Ini juga keluar juga di uji kompetensi. Uji batu ginjal cara kimia setelah batu digerus direaksikan dengan reagen amonium molibdat membentuk endapan warna kuning. Endapan warna kuning. Endapan warna kuning. Setelah dipanaskan, dinyala api adalah titik-titik. A, karbonat. B, urik asid. Kemudian yang C, cistin. Kemudian yang D, fosfat. Kemudian yang E, oksalat. Kita coret urik asid. Jadi tinggal 4 pilihannya. Jawaban yang benar adalah fosfat. Fosfat tambah amonium molibdat warnanya endapan kuning. Nah, itu saja rumus, amonium molibdat tambah fosfat endapan kuning, nyala api. Kita pindah lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini. Uji batu ginjal cara kimia setelah batu digerus direaksikan dengan reagen MnO2 dalam suasana asam klorida encer membentuk gas berupa gelembung adalah titik-titik. Yang A, karbonat, kemudian yang B, urik asid, kemudian yang C, cistin, yang D, oksalat, sementara yang E, fosfat.
Jadi jawabannya kalau menghasilkan gelembung dari MnO2 itu adalah jawabannya oksalat. Ingat titrasi KMnO4 dengan oksalat itu kan menghasilkan CO2. Ini menggunakan MnO2 saja, tidak menggunakan KMN. Ya boleh saja menggunakan KMN nanti untuk melihat reaksinya ini. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 14, teman-teman. Uji batu ginjal, cara kimia setelah batu digerus direaksikan langsung dengan reagen asam klorida encer membentuk gas berupa gelembung. Gelembung adalah titik-titik. Ini langsung gelembung ya. A fosfat, B karbonat, kemudian yang C cistin, kemudian yang D urik asid, yang E oksalat. Jadi jawabannya yang tepat adalah karbonat. Jadi begitu batu direaksikan dengan HCl itu mengeluarkan gas, itu tidak lain adalah karbonat. Nah, kita pindah ke soal nomor 15. Uji batu ginjal, cara kimia setelah batu digerus direaksikan 1 tetes NH4OH, 1 tetes NaCN 5% segar. Tunggu 5 menit, tambah beberapa tetes natrium nitroprosid 5% segar, terbentuk warna merah tegas. Adalah titik-titik. Nah, yang A fosfat, kemudian yang B karbonat, kemudian yang C cistin, kemudian yang D urik asid, sementara yang E oksalat. Nah, jawabannya yang tepat kira-kira apa? Itu adalah cistin. Cistin ini ada di sini kalau kita melihat ada sulfurnya, sehingga sianida bereaksi dengan sulfur, bukan sianida, membentuk tiosianat. Tiosianat ini berwarna merah nanti apabila direaksikan dengan besi. Ya, itu. Kemudian kita pindah ke soal nomor 16, teman-teman. Uji batu saluran kemih setelah digerus dan diekstrak dengan larutan HCl, filtrat direaksikan dengan NaOH dan penambahan reagen Nessler membentuk warna kuning. Maka kation jenis batu tersebut adalah titik-titik. A kalsium, yang B amonium, yang C magnesium, D besi, yang E merkuri. Jadi jawabannya yang tepat adalah amonium. Jadi amonium ini dengan reagen Nessler kalau di kimia kesehatan itu akan membentuk warna kuning hingga coklat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 17. Uji batu saluran kemih setelah digerus dan diekstrak dengan larutan HCl, filtrat direaksikan dengan amonium oksalat membentuk endapan berwarna putih adalah A kalsium, yang B amonium, C magnesium, yang D besi, sementara yang E merkuri. Jadi jawabannya yang tepat, yang benar adalah kalsium, karena kalsium dengan oksalat membentuk endapan putih, kalsium oksalat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 18, teman-teman. Uji batu saluran kemih setelah digerus dan diekstrak dengan larutan HCl, filtrat direaksikan dengan NaOH agar alkali atau netral. 1 mg paranitrobenzena azoresorsinol dalam 100 ml ditambahkan kan, kemudian tambah NaOH 1N membentuk warna biru tegas, adalah titik-titik. Yang A kalsium, kemudian yang B amonium, kemudian yang C magnesium, yang D besi, sementara yang E merkuri. Kira-kira teman-teman jawaban mana yang kira-kira tepat untuk soal ini? Jadi jawabannya yang tepat adalah magnesium. Jadi kalau ada nanti reagen paranitrobenzen azoresorsinol, inilah reagen magnesium. Reagen untuk analisa magnesium. Di kimia kualitatif
Ini untuk deteksi magnesium. Jadi teman-teman kalau sudah ada itu jelas ini adalah untuk analisa magnesium teman-teman. Oke, teman-teman itu saja. Selesai kita sudah materi kita dengan 18 soal dalam hal batu saluran kemih atau batu ginjal kita melatihan. Semoga mendapatkan ilmunya dan bermanfaat teman-teman, serta salam dunia perbatuan teman-teman, karena ini kita masalah batu-batu kita bahas. Nah, nantikan video selanjutnya di latihan soal-soal atau di video-video lainnya tentang ilmu laboratorium medik. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa teman-teman. Bye.